1 DPRD Maluku Tenggara ya. Hari ini kami dengar bahwa ada RDP dengan Camat Kebesar Tengah, Kabak Hukum dan pejabat Ohoi Rahareng atas. Mungkin bisa diketahui rakyat persoalan masalah apa sehingga komisi melakukan RDP ini. Iya, yang pertama DPRD dalam melaksanakan tugas kewajiban yang pertama adalah bicara dan yang kedua ada fungsi pengawasan. Nah, hari ini kaitan dengan fungsi pengawasan, maka Komisi 1 dalam kewenangan yang membidangi pemerintahan, hukum dan hak asasi manusia berdasarkan surat laporan keberatan dari berbagai ohoi, dan hari ini rapat dengar pendapat dengan mitra Komisi 1 yaitu Camat Kebesar, Kepala Kabak Hukum Setda Maluku Tenggara, kemudian Kepala Bidang Pemerintahan pada Dinas BPMPD, dan juga pejabat Kepala Ohoi Rahareng atas, dan Ketua BSO Rahareng. Ketua BSO tidak hadir alasan sakit yang informasi kami dengar. Nah, berdasarkan laporan dari Rahareng atas berkaitan dengan proses kepala ohoi definitif yang tanda kutip tidak sesuai dengan pertama mata rumah keturunan, dan yang kedua mekanisme proses pencalonan kepala ohoi berdasarkan Peraturan Daerah nomor 03 dan 04 seterusnya, dan kemudian Peraturan Bupati nomor 11 tahun 2013 yang kemudian diperbaharui dengan Perbup nomor 56 tahun 2020. Oleh karena itu dalam rapat dengar pendapat sejak pagi hari pukul 9.00 hingga pukul 14.00 didapatkan beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan dokumen yang diusulkan kaitan dengan surat keberatan, maka perlu diketahui bahwa dokumen pengusulan pejabat kepala ohoi tidak ditandatangani oleh pejabat kepala ohoi Rahareng atas. Sebagaimana hasil pertemuan pengakuan dari pejabat kepala ohoi maupun juga surat keberatan dari pejabat kepala ohoi yang ditujukan kepada saudara Bupati. Itu yang kita dapatkan. Yang kedua, mekanisme proses kepala ohoi tidak dilaksanakan sebagaimana amanat yang tertuang dalam produk hukum daerah yang menjadi payung hukum. Oleh karena itu, maka Komisi 1 berkesimpulan untuk menyampaikan kepada pimpinan dan kemudian rekomendasi dari Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat untuk kepada pemerintah daerah untuk membatalkan dokumen proses yang ada berdasarkan dokumen, karena memang nyata-nyata tidak sesuai dengan mekanisme yang tertuang dalam peraturan daerah dan peraturan bupati sebagai payung hukum dalam pelaksanaan proses kepala ohoi definitif. Saya pikir itu inti pada rapat dengar pendapat Komisi 1 dengan mitra Komisi 1 pada hari ini. Ya, demikian Pak, saudara wartawan. Pak Ketua, dari rapat dengar pendapat tadi mungkin bisa disampaikan juga informasi yang kami dapat bahwa sudah pengusulan nama kandidat dari kepala ohoi dari ohoi itu. Iya. Dan apa yang di pengakuan dari pejabat bahwa dia mengakui bahwa itu diusulkan atau tidak? Iya, ini dokumennya. Ini dokumennya. Kemudian dia membantah ya. Ada lembar penyampaian berkas calon kepala ohoi Rahareng atas. Pejabat kepala ohoi membantah sebagaimana juga dalam bantahan
tertulis kepada Bupati bahwa benar beliau tidak pernah menandatangani rekomendasi yang dimaksud. Ya. Nah, dengan demikian maka Komisi 1 berkesimpulan bahwa dokumen proses Kepala OHI maupun juga dokumen yang ada merupakan fiktif. Tanda tangan dan dokumen Tanda tangannya fiktif. Palsu. Ya, bisa dipalsukan. Dipalsukan. Ya. Tapi informasi yang didapatkan dari rapat dengar pendapat dari camat maupun Kabah Hukum seperti apa? Ya, pertama rapat hari ini berkembang atas rapat pertama yang dilakukan oleh dengar pendapat komisi dengan camat Ki Besar pada hari Jumat kemarin. Tertanggal berapa itu? Ya. Camat menjelaskan bahwa dokumen dari calon disampaikan kepada camat. Setelah camat meneliti, berkas dokumen tersebut sudah lengkap. Oleh karena kelengkapan dokumen, maka camat meneruskan kepada Bupati Maluku Tenggara. Nah, di situ komisi belum berhenti di situ. Komisi masih meningkatkan rapat dengar pendapat dengan mengundang Kabak Hukum dan pejabat Kepala OHI. Oleh karena atas dasar surat pejabat Kepala OHI maupun juga surat masyarakat dari Rahareng atas yang berkeberatan terhadap proses Kepala OHI baik dalam proses mekanismenya maupun marga keturunan. Nah, oleh karena itu maka hari ini kita tingkatkan untuk mencocokkan pendapat camat dengan pejabat Kepala OHI. Ternyata pejabat Kepala OHI tetap berpendapat dan menyatakan sebagaimana surat keberatan yang disampaikan kepada Saudara Bupati bahwa surat pengantar bakal calon pejabat Kepala OHI Rahareng atas beliau tidak pernah menandatangani. Nah, dengan demikian maka komisi berkesimpulan bahwa proses dan kemudian dokumen yang disampaikan kepada pemerintah daerah cacat hukum. Oleh karena itu maka lembaga mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan proses ulang. Proses ulang. Ya. Setelah melakukan pertemuan dengan besok lagi hari Rabu ya? Iya, setelah pertemuan rapat lanjutan dengan BSO pada hari Rabu mendatang.